Mari Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau menebus obat. Oh iya boleh, saya antar. Kursi roda sih Pak. Bapak mungkin lurus aja ke sana. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama. Siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau menebus obat. Baik Bapak, saya cek dulu ya, silakan dulu. Nanti saya panggil. Atas nama Tuan Ali. Bapak, untuk penggunaan obatnya harus dikonseling dulu ke apoteker kami ya Pak. Apakah Bapak berkenan? Baik, saya antarkan ke ruang konseling ya Pak. Permisi Ibu, ini ada pasien atas nama Tuan Ali perlu dikonseling. Oh iya, terima kasih. Masuk aja. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Anissa sebagai apoteker yang bertugas hari ini. Bapak bisa tolong sebutkan nama, umur, beserta alamatnya? Nama saya Ali, umur saya 43 tahun, alamat saya di Bojongsoang. Oke, baik Bapak. Bapak sebelumnya dengan Tuan Ali sendiri? Oke, betul. Bapak, di sini saya ingin meminta waktu Bapak 5-10 menit untuk saya menyampaikan informasi mengenai obat. Apakah Bapak bersedia? Sudah. Bersedia. Bapak sebelumnya sudah pernah berobat ke dokter Ambut? Belum. Belum pernah. Ini baru pertama kali Pak? Ya. Oh iya, baru pertama kali. Pada saat berobat, apakah dokter Ambut sudah menyampaikan obat apa saja yang akan Bapak gunakan? Belum. Belum. Untuk cara penyampaiannya, untuk cara penggunaannya, apakah sudah disampaikan? Paling cuma ngasih tahu diminum sehari 1 kali, 3 kali gitu doang. Oh, hanya hal dasar saja. Ya. Kalau misalkan untuk harapan setelah Bapak mengkonsumsi obat ini, apakah sudah disampaikan? Belum. Belum juga. Oke, baik Bapak. Jadi tujuan dari konseling ini untuk memberikan informasi kepada Bapak mengenai obat apa saja yang akan Bapak gunakan, bagaimana cara mengkonsumsinya, dan harapan setelah Bapak mengkonsumsi obat ini. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti Bapak tolong jawab ya Pak. Bapak sebelumnya ada alergi terhadap obat tertentu? Enggak ada. Tidak ada. Sekarang sedang mengkonsumsi obat diabetes atau hipertensi, sebelumnya pernah? Enggak pernah. Enggak. Kalau sekarang sedang mengkonsumsi obat lain seperti suplemen, vitamin? Enggak. Enggak ada juga. Oke, baik Bapak. Jadi Bapak sesuai dengan resep yang diberikan dokter Ambun, di sini Bapak mendapatkan 3 obat. Saya bantu jelaskan satu persatu ya Pak. Yang pertama, ini ada glibenclamid. Untuk menurunkan kadar gula darah, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Isinya ada 5 tablet. Sebetulnya di resep ada 10, namun apotek kami hanya menyediakan 5 tablet. Jadi nanti saya akan jelaskan kopi resepnya di akhir ya Pak. Obat ini diminum sebelum makan. Bapak biasanya sarapan pukul berapa? Di jam 7. Jam 7. Nah, saya sarankan diminum 30 menit sebelum Bapak makan. Jadi pukul 6.30 ya Pak. Di sini saya sudah tuliskan pukul 6.30 Bapak mengkonsumsi obat glibenclamid. Untuk tanggal kadaluarsanya ini masih lama ya Pak, tanggal 10 tahun 2027. Untuk pertanyaan, ada pertanyaan dari penjelasan obat pertama? Cukup Ibu. Cukup. Baik, kita lanjutkan ke obat yang kedua ya Pak. Untuk yang kedua ini ada metformin, diminumnya 3 kali 1 hari, sehari 3 kali 1 tablet. Dihabiskan ya Pak, yang pertama dihabiskan, yang kedua dihabiskan. Khasiatnya sama untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, kenapa diberikannya 2? Karena memiliki cara kerja yang berbeda, sehingga jika dikombinasikan antara glibenclamid dengan metformin akan meningkatkan efektivitasnya, sehingga terapinya juga akan berjalan lebih baik. Untuk obat ini karena diminumnya 3 kali 1 hari, segera mungkin sesudah makan. Bapak tadi sarapannya pukul 7, jadi setelah Bapak sarapan, Bapak langsung minum obat ini. Untuk makan siangnya Bapak jam berapa? Jam 1. Jam 1, jadi nanti jam 1.13.00 Bapak minum obat ini. Dan pada malam hari pukul berapa Pak? Oh, jam 8. Jam 8, jadi jam 8 Bapak meminum obat ini ya. Untuk obat ini lengkap, ada 15 tablet, tahun kadaluarsanya juga masih lama, tahun 2027. Ada pertanyaan Bapak? Cukup. Cukup. Lanjut ya Bapak ke obat yang ketiga. Ini ada captopril untuk menurunkan tekanan darah. Karena di data pemeriksaan juga tekanan darah dari Bapak cukup tinggi, jadi dokter meresepkan obat ini. Obat ini diminum sehari 3 kali 1 tablet.
bisa dibarengi dengan metformin waktunya, tapi dijeda beberapa menit ya Pak, jangan langsung diminum keduanya. Jadi di pagi jam 7, siangnya jam 1, dan malamnya jam 8. Sudah saya tuliskan juga sesudah makan ya Pak. Untuk tahun kadaluarsanya juga sama di tahun 2027. Bapak ada pertanyaan untuk obat ketiga? Cukup ya. Cukup. Baik Bapak, untuk efek samping dari obat ini tuh sebetulnya jarang terjadi atau mungkin bahkan bisa terjadi juga. Efek sampingnya itu bisa berupa kadar gula darah Bapak itu terlalu rendah, jadi bisa menyebabkan pusing, terus juga lemas dan kadang bergetar. Nah, kalau misalkan Bapak mengalami gejala tersebut, Bapak bisa mengkonsumsi atau meminum larutan gula atau misalkan makan makanan yang mengandung gula seperti permen ya Pak. Kalau misalkan keluhannya itu berat terus juga berulang, Bapak bisa konsultasikan kembali dengan dokter Anggun di konsultasi selanjutnya. Nah, untuk penyimpanan obat ini ya, tadi saya lupa menyampaikan, disimpannya di kotak obat saja pada suhu ruang, jauhkan dari sinar matahari langsung dan anak-anak. Nah, kemudian Bapak untuk mengoptimalkan pengobatan Bapak ini, saya sarankan Bapak untuk menjaga pola makan, menghindari makanan tinggi garam, terus juga tinggi gula, serta tinggi lemak, terus juga seperti makanan cepat saji, minuman kemasan, sama olahan tepung diusahakan dikurangi ya Pak. Kalau misalkan mengkonsumsi nasi, bisa itu nasinya yang dingin atau beras merah. Nah, terus juga Bapak bisa mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan yang tidak terlalu manis seperti jeruk, alpukat, atau stroberi. Kemudian Bapak juga bisa melakukan olahraga secara teratur dan jangan terlalu sering bergadang, istirahatnya yang cukup ya Pak, agar pengobatannya ini bisa berjalan dengan optimal. Bapak sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ya ada Bu. Tidak ada. Kalau gitu saya akan menjelaskan salinan resep yang tadi saya sebutkan. Jadi Pak, untuk Gliben kami tadi, kami hanya tersedia 5 tablet, sementara di resep itu dibutuhkan 10 tablet dimintanya. Jadi Bapak bisa menebus obat Gliben kami ini di apotek lain. Bapak tinggal membawa resep ini, diserahkan ke petugasnya, nanti akan diberikan sebanyak 5 ya. Bisa dipahami Pak? Bisa ya. Baik Bapak, jika tidak ada pertanyaan lagi, apakah Bapak bisa mengulang penjelasan yang sudah saya sampaikan? Bisa ya. Silakan Pak. Baik, kemudian itu ada 3 obat ya. Yang kedua itu ada menurunkan kadar gula darah, terus yang satunya itu untuk menurunkan tekanan darah. Iya. Nah, yang satunya itu ada glibenclamid, diminum sehari 1 kali tablet sebelum makan. Terus yang kedua metformin, diminum sehari 3 kali 1 tablet sudah makan. Terus yang terakhir ada captropil, diminum sehari 3 kali 1 tablet sudah makan. Terus pola makannya dijaga, dikurangin makanan yang cepat saji kayak, terus dikurangin gulanya juga, olahraga teratur gitu. Betul Pak. Baik Pak, jangan lupa jadi penyimpanannya juga ya Pak di kotak obat. Ya. Baik, sepertinya Bapak juga sudah memahami, informasinya juga sudah lengkap ya Pak di etiketnya. Untuk sekarang saya ingin meminta tanda tangan Bapak untuk dokumentasi konseling di sini Pak. Tanda tangan saja. Baik. Terima kasih Bapak. Di sini juga ada kartu nama saya. Jika ada hal lain yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, segera hubungi saya di nomor itu ya Pak. Baik Bapak, untuk obatnya nanti bisa ditebus di bagian administrasi ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Bu. Iya. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Ali. Pak Ali ya. Yang ini ya. Totalnya itu jadi 250.000. Ini untuk obatnya ya Pak. Tadi juga ada salinan resepnya ya. Ya. Ini salinan resepnya ya. Ini Pak, terima kasih ya, semoga sembuh. Terima kasih, Bu. Ya. Udah Pak? Udah. Gak ada yang mana yang ketinggalan? Ya. Ya udah. Hati-hati jalannya, semoga sembuh. Terima kasih Bapak. Ya.